Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bursa Efek Indonesia akan memperdalam mengenai pinjam meminjam efek ini dilihat dari kacamata bursa Efek Indonesia. Jadi tadi Ibu Umi sudah menjelaskan Ibu Umi sudah menjelaskan pentingnya PME dan mekanisme PME dari kacamata clearing penjaminan efek Indonesia, dan saat ini saya lebih melihat dari segi kebursaaan atau segi capital marketnya sendiri. Sedikit latar belakang kenapa PME ini sangat penting bagi industri pasar modal di Indonesia adalah kita bisa lihat di 4 chart tersebut. Kalau kita lihat bar chart yang berwarna kuning, jumlah perusahaan tercatat semakin meningkat dari 566 di tahun 2017 menjadi 699 per hari kemarin ya. Dan juga kalau kita lihat yang bar chart berwarna merah yang namanya investor investor yang berinvestasi di pasar modal di kaitannya dengan saham meningkat 2 kali dari tahun 2017 menjadi 1,3 juta pemegang SID di bulan Juli 2020. Kemudian kita lihat juga bar chart yang berwarna biru, rata-rata frekuensi transaksi harian ini naik hampir 2 kali lipat, sekarang adalah 543.000 kali rata-rata sehari. Mungkin di bar chart yang berwarna hijau ini yang mengalami penurunan, walaupun kalau kita lihat dari tahun 2017 sampai dengan 2019 naik secara konsisten. Di bulan Juli ini dari awal tahun 2020 sampai dengan bulan Juli mengalami penurunan dari 9,1 triliun per hari di tahun 2019 menjadi 7,8 ya sampai dengan bulan pertengahan Agustus ini, merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, transaksi across the board itu mengalami peningkatan, dan kami harapkan juga transaksi di Bursa Efek Indonesia dari segi rata-rata nilai transaksi harian kembali normal di tahun depan 2021 melebihi angka di tahun 2019. Nah, untuk ini semua sangat diperlukan adanya PME, karena namanya transaksi ada aja 1-2 transaksi yang gagal, terutama gagal penyerahan. Kegagalan ini macam-macam penyebabnya. Tentunya yang utama adalah kadang-kadang human error, salah kasih perintah kepada kepada kustodiannya, atau lupa. Ternyata terutama ini karena nasabah asing, institusi asing yang bertransaksi di pasar modal Indonesia. Kesalahannya kadang-kadang simple, lupa ternyata di pasar pas mereka perlu menyerahkan dana di sana lagi libur nasional, for whatever reason terlupa. Jadi ini kesalahan yang sifatnya manusiawi dan selalu terjadi dimanapun. Nah, untuk itu sangat diperlukan untuk menjamin pasar yang efisien dan juga likuiditas yang baik adanya suatu PMI pinjam meminjam saham atau SLB. Nah, ini kami berterima kasih sekali kepada BPJS Tenaga Kerja yang membuka diri dan ingin merubah pola pikir mereka mengenai pinjam meminjam efek ini, sehingga semoga harapannya apabila BPJS TK menjadi pioneer dalam industri baru ini, harapannya yang lain-lain juga bisa menyusul, karena selama ini memang kami akui adalah BPJS TK adalah sebagai mercusuar atau beacon dari pengelolaan investasi dan reksadana di Indonesia. Kemudian kenapa kami juga membutuhkan? Karena sebenarnya market di Indonesia ini at the moment kenyataannya adalah sangat simple, atau orang investor asing bilang plain vanilla market. Plain vanilla market kenapa? Karena yang terjadi adalah transaksi jual beli secara cash basis, dan belum ada transaksi yang mewajibkan belum ada instrumen yang lebih canggih daripada sekedar jual beli, di mana transaksi ini biasanya membutuhkan suatu program pinjam meminjam efek. Sebenarnya udah ada instrumen yang ada di Bursa Efek Indonesia,
yang saat ini yang disebut sebagai produk kontrak berjangka. Yang ada saat ini adalah IDX RQ45 Future, sudah ada. Dan yang dalam pengembangan adalah IDX 30 Future yang merupakan konstituen yang lebih ringkas dan lebih liquid dari RQ45. Kemudian yang juga dalam proses adalah single stock future. Nah, salah satu alasan kenapa IDX RQ45 Future ini kurang populer adalah karena kesulitan melakukan pinjam meminjam efek. Nah, untuk ini kami sangat berterima kasih kepada OJK dengan diterbitkannya POJK 32 di bulan Mei 2020 mengenai kontrak derivatif efek yang memuat dua unsur penting, yaitu diperkenalkannya liquidity provider untuk suatu perdagangan kontrak berjangka atau futures, kemudian juga diperkenalkannya atau diperbolehkannya transaksi short selling yang sifatnya regulated short selling alias transaksi short sell yang mempunyai underlying. Ini adalah suatu perubahan pola pikir yang mendasar yang sangat baik untuk pengembangan produk kedepannya dan juga untuk program pinjam meminjam efek. Nah, potensi dari produk-produk ini adalah apa? Yaitu pinjam meminjam efek ini akan diperlukan untuk saham-saham yang tergabung di indeks RQ45, yaitu 45 saham tersebut, IDX 30, dan juga untuk single stock future. Pada awal pengembangannya kami Bursa Efek Indonesia hanya akan memberikan izin single stock future terhadap 5 saham dengan tingkat likuiditas terbesar di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini semua bisa menambah istilahnya bisnis bagi para pihak yang mempunyai inventory saham yang besar yang mereka tidak akan melakukan penjualan dalam waktu singkat, sehingga ini bisa menambah penghasilan tentunya untuk BPJS TK maupun dana pensiun lain yang memiliki saham-saham yang ada di RQ45, IDX 30, dan juga mungkin nanti 5 saham dengan tingkat likuiditas terbesar di single stock future yang tentunya biasanya masuk juga di IDX 30 atau RQ40. Nah, ini adalah timeline pengembangan produk future tersebut, dimulai tentunya dengan POJK 32 tahun 2020 yang merupakan dasar hukum bagi pengembangan produk ini, dan kami juga akan melakukan penyesuaian mengenai ketentuan bursa untuk penerbitan future dan juga SSF atau single stock future. Future dalam ini adalah IDX 30 yang tadi disebutkan dan juga single stock future. Kemudian kami juga akan menyediakan yang kami sebut sebagai managed service office derivatif, yaitu sistem yang standar sesuai dengan karakteristik produk yang dapat digunakan oleh semua AB derivatif sehingga meningkatkan minat dan kemudahan transaksi bagi investor kontrak berjangka. Kemudian kami juga akan memberikan penyelenggaraan workshop rutin dan forum group discussion secara berkala untuk meningkatkan pemahaman mengenai produk ini dan juga meningkatkan partisipasi dari para anggota bursa dalam hal ini para broker terhadap produk ini. Tentunya kami juga tidak lupa memberikan sosialisasi dan optimalisasi produk ini kepada masyarakat in general melalui website bursa, media sosial yang dimiliki IDX, dan juga kegiatan-kegiatan dari kantor perwakilan bursa yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, ada juga produk yang akan kami perkenalkan dalam waktu singkat, yaitu adalah yang disebut sebagai structured warrant dan juga ETF. ETF sebenarnya sudah ada cukup lama, tapi akan diperkenalkan feature-feature baru yang menurut kami memerlukan suatu program SME atau stock lending borrowing. Ya, kalau kita lihat saat ini pengembangan structured warrant di bursa adalah yang kami sebut sebagai call structured warrant yang tidak at the moment tidak memerlukan suatu aktivitas PME atau SLB, namun kedepannya call structured warrant ini akan
akan dikembangkan menjadi put structure warrant, sehingga membutuhkan suatu transaksi regulated short selling bagi para liquidity provider, sehingga tentunya diperlukan PME atau pinjam meminjam efek. Jadi untuk hal ini tentunya ada suatu opportunity bisnis bagi para pemilik saham yang istilahnya parkir di portfolio mereka untuk untuk bisa dipinjamkan kepada para pengelola structured warrant atau liquidity provider produk ini, sehingga dapat digunakan saham-saham yang tidur ini lebih baik tanpa kehilangan hak mereka, terutama dalam dividen dan juga hak suara. Nah, terkait dengan ETF, ETF ini berkembang cukup pesat di Indonesia, dan ETF ini sebenarnya juga apabila kita ingin meningkatkan likuiditas di secondary market membutuhkan juga ketersediaan pinjam meminjam efek, dan juga diperlukan suatu sistem yang dapat menjamin bahwa likuiditas di pasar ETF ini dapat terjaga dengan baik, terutama dengan adanya ketersediaan saham yang bisa dipinjam, sehingga tidak terlalu memberatkan para pengelola ETF ini dalam mereka melakukan atau menambah likuiditas di secondary market. Kalau kita lihat, ini adalah perkembangan ETF di Indonesia yang tumbuh secara eksponensial. Saat ini sudah terdapat 45 produk ETF. Kemudian kalau kita lihat penerbitnya naik tinggi, 22 penerbit di Indonesia, terdapat 7 dealer partisipan atau yang kita kenal di sini adalah sebagai market maker atau liquidity provider. Dan AUM-nya sebenarnya cukup turun ya tahun ini. Ini karena pengaruh dari pandemi COVID-19. Di Indonesia pun, negara kita ini adalah penyedia ETF nomor 1 in terms of local indices. Singapura sepertinya terlihat lebih tinggi, teman di Singapura untuk domestic ETF-nya itu hanya 6. Sementara di Indonesia ada 45, melebihi Thailand dan juga melebihi Malaysia dan Filipina yang tetap 1 dari tahun ke tahun. Baik, ini adalah pengembangan dari ETF itu sendiri. Kalau kita lihat perkembangan rata-rata nilai transaksi harian naik secara compound growth-nya sebesar 55%, 101 miliar per hari di tahun 2019, walaupun kami akui juga mengalami penurunan di bulan di awal 2020 ini karena efek pandemi. Ini semua membutuhkan pinjam meminjam efek yang efisien bagi pasar yang liquid. Nah, sebelum saya mengakhiri ini, sedikit berbicara mengenai apa sih itu regulated short selling. Short selling itu banyak mengandung konotasi negatif, memang saya akui. Namun regulated short selling ini adalah short selling yang menggunakan basis, tidak hanya short selling asal-asalan untuk menurunin harga, tapi ini merupakan short selling yang dimonitor oleh Bursa Efek Indonesia terkait dengan suatu produk yang ada di market. Nah, ini sangat atau cukup ketat aturannya, yaitu antara lain peraturan short selling hanya diperkenankan apabila AB yang memfasilitasi dan atau melakukan telah memenuhi persyaratan kecukupan permodalan, kesiapan pembiayaan, serta manajemen risiko yang baik, hanya boleh dilakukan atas efek-efek tertentu, dan juga transaksi dilakukan dengan mekanisme yang telah diatur dan dilakukan pelaporan dan pemantauan oleh bursa dan juga OJK. Jadi inilah suatu short selling yang legal dan halal, yang juga diberikan izin secara resmi oleh para regulator baik Bursa Efek Indonesia maupun OJK. Demikian, terima kasih.